Billah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirukum ya ala darki wa ya ala batin wa ya ala nubati wa ya ala nur, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu beliau bagaikan lautan yang tiada bertepi, lautan yang tidak ada ujungnya. Dan semoga dengan ini semua kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi karena melestarikan warisannya Nabi, yaitu ilmu agama. Dan semoga kita termasuk orang yang duduk karena Allah, karena kita duduk di majelis ilmu semacam ini bukan karena yang lain kecuali karena Allah, mencari ridho Allah dan mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak di hari kiamat yu'ta bimimbarin, didatangkan satu mimbar min nur, dari cahaya. Mimbar dari cahaya didatangkan dan dinaikkan ke situ golongan orang-orang yang mulia, sehingga di hari kiamat semua mata terbelalak melihat mereka di atas mimbar dari cahaya, padahal mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan ulama, mereka orang biasa, tapi diistimewakan oleh Allah, dinaikkan mimbar-mimbar cahaya. Bahkan para nabi, para orang-orang besar kepingin jadi seperti mereka. Maka ditanya amalan apa mereka? Mereka adalah orang yang al-mutahabbuna al-mutahabbina fillah, orang-orang yang kumpul, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya karena mencari ridha Allah, kumpulnya bukan karena untuk cari dunia atau jabatan ataupun lainnya, kumpulnya murni karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perkumpulan yang di situ dicari ridha Allah adalah perkumpulan ilmu semacam ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hikmah yang ke-14. Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari radhiyallahu anhu ardhah mengatakan, al-kaunu kulluhu dulmah. Alam semesta ini semuanya adalah gelap. Wa innama anaruhu duhurul haqqi fihi. Dan hanya saja meneranginya, alam semesta ini jadi terang karena duhurul haqqi fihi, tampaknya cahaya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dah. Barang siapa yang melihat alam semesta ini, dia terkagum-kagum tapi dia tidak bisa melihat cahaya Allah, tidak bisa melihat kebesaran Allah di dalamnya atau di dekatnya atau sebelum dan sesudahnya. Dia melihat alam semesta tanpa bisa melihat keagungan Allah. Maka orang seperti ini bagaimana? Faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Maka orang yang semacam ini terlepas darinya pancaran wujud daripada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, nur kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan terhijab, tertutup darinya matahari makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendung-mendung kekagumannya dia melihat semesta ini.
Jadi dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari ngajari kita bahwasanya kalau kita melihat alam semesta ini, usahakan untuk disambung dengan Allah. Kita melihat sesuatu yang indah, jangan cuma terkagum dengan keindahannya. Melihat pantai, oh api pantai ini, wah bagus. Jangan berhenti di situ, tapi sambung dengan Allah. Subhanallah yang menciptakan pantai, ya Allah bagus sekali. Melihat pemandangan begitu indah, jangan terkagum terhenti pada pemandangan itu saja, tapi diteruskan. Subhanallah yang menciptakan pemandangan indah ini. Ini pandangan orang yang beriman ketika melihat segala gebiar keindahan alam raya ini, bukan hanya dunia, alam raya. Beda dengan pandangan orang yang tidak beriman. Mereka jauh-jauh dari Eropa, orang Jerman, orang Inggris datang ke Bali, pengen nikmati keindahan pantai. Tapi mereka cuma sebatas di keindahan pantainya, sebatas di keindahan pemandangannya. Mereka tidak sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat segala sesuatu keindahan, jangan hanya takjub dengan sesuatu tersebut, tapi di situ kita sambung untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kaunu kullu dzulmah, alam raya ini aslinya gelap. Gelap. Kalau Allah tidak mencurahkan cahaya dan mencurahkan rahmatnya, maka gelap gulita ini alam semesta ini. Innallaha khalaqal khalqa fi dzulmah. Allah menciptakan makhluk itu dalam kegelapan. Farasya min nuri, maka Allah memercikkan dari cahayanya. Faman asobahu faqad aflah, barang siapa yang terperciki cahayanya Allah tersebut, maka dia akan jadi orang yang beruntung. Ya. Alam raya ini hakikatnya aslinya adalah gelap, dan alam raya ini bisa kelihatan indah karena Allah memberikan cahaya keindahannya. Barang siapa yang melihat alam raya ini tapi dia tidak mampu melihat keindahan dan kebesaran Allah, maka berarti dia terlepas dari cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita diberi anugerah oleh Allah apapun itu, jangan kita lalai berhenti di situ, tapi kita sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar betul-betul bercahaya. Karena cahaya itu ada dua, Pak. Cahaya itu ada dua. Ada cahaya yang mampu dilihat oleh mata kita. Seperti apa? Cahaya lampu mampu dilihat oleh mata kita. Yang kedua, ada cahaya yang tidak mampu dilihat oleh mata. Cahaya ini tersimpan, mata itu tidak bisa lihat. Yaitu apa? Lampu ini kalau tidak ada aliran listriknya, dia tidak bercahaya. Dia bisa bercahaya karena ada aliran listrik itu. Aliran listrik itu pun tidak kelihatan cahayanya kalau tidak dikeluarkan. Tapi ada cahayanya itu. Kalau tidak percaya kabel itu kita tatap-tatapkan gitu, pasti bercahaya dia. Keluar api, keluar cahaya. Berarti ada cahaya yang di luar, ada cahaya yang di dalam. Begitu juga alam raya ini ibarat cahaya yang kelihatan, cahaya yang di luar. Jangan kita lalai dan lupa dengan cahaya yang asli, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita.
Orang pasang lampu, kemudian dia lupa, tidak peduli dengan listrik, saya penting lampu saya lampu paling bagus. Rumah saya bagus, tak kasih lampu paling mahal sedunia. Dia ngurusi lampunya tok, tapi tidak mau disambung dengan listrik. Ya tidak bakal berguna ya. Kagum dengan lampunya tok, ya tidak bisa bercahaya nanti, tidak hidup. Harus disambung dengan listriknya. Begitu juga dengan manusia di alam raya di dunia ini, ada yang dia terkagum dengan yang dia miliki saat ini. Harta pakai. Harta itu tidak disambung dengan kabel yang nyambung sama Allah. Ini hartanya akan jadi gelap. Yang punya pangkat, pangkatku tinggi. Tapi ibarat lampu, dia tidak menyambungkan lampunya kepada Allah Subhanahu wa taala, pangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadi gelap gulita, semakin jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang itu ketutupan mendung, matahari begitu terang benderang tapi ketutupan mendung, tidak kelihatan sama sekali, dikira malam. Apalagi kalau mendungnya semakin tebal, kayaknya sudah sore nih, padahal masih jam 12. Begitu juga orang itu kalau yang dilihat apa yang ada di depannya saja tanpa disambung dengan Allah, wes yang kelihatan itu gelap nanti. Karena itu kita diajari di sini agar jangan terpukau dan terpaku, terhenti dengan apa yang kita miliki sehingga kita lupa untuk menyambungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dia ini betul-betul nyambung sama Allah, dia tidak terhenti dengan gebyarnya dunia saja. Itu ciri khasnya ada dua. Ciri khasnya itu ada dua. Orang yang benar-benar nyambung sama Allah itu ciri khasnya ada dua, dan tidak tersilaukan dengan gebyarnya dunia. Itu dua ciri khasnya. Apa? Allah yafrah bil mawjud. Dia tidak gembira dengan yang ada, tidak terlalu gembira dengan yang sudah ada. Wala yahzan alal mafqud, dan dia tidak terlalu susah dengan yang belum ada atau yang hilang. Kalau dapat dunia, dapat nikmat, duitnya akeh, tidak terlalu gembira sampai sampai nangis sampai kaget saking senengnya semaput. Tidak seperti itu. Dapat ya biasa, alhamdulillah. Nah, umpama hilang, ada yang hilang, dia juga tidak susah yang berlebihan. Datang atau perginya dunia itu wes biasa semua. Ini orang yang benar-benar nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hati yang seperti ini yang sulit, Pak. Lumrah wong kan kebanyakan kalau datang rezeki bahkan seneng sampai lalai sama Allah. Kalau kehilangan rezeki, kehilangan sesuatu, maka dia pasti susah yang berlebihan, bahkan sampai semaput, sampai pingsan, bahkan kadang-kadang sampai ngambek sama Allah. Saya ini sudah ahli taat, kenapa Allah ngasih ujian kayak gini? Akhirnya ngambek sama Allah, sudah asal sholat-sholatan guys. Ini berarti tertutupi mendung nantinya, gelap, karena dia itu tadi terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang dikasih dunia, dikasih pangkat, dikasih apapun, dia bisa melihat Allah, melihat kebesaran Allah. Hartanya tetap digunakan untuk yang baik, untuk mencari ridho Allah. Pangkatnya digunakan untuk yang baik, mencari ridho Allah. Karena dia melihat di harta dan pangkatnya ini melihat kebesaran Allah semua. Dia tidak sombong sama sekali dengan harta atau pangkatnya atau apapun yang dia miliki. Dia bisa melihat kebesaran Allah. Dia tahu ini semua hanya titipan,
yang punya yang asli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ketika punya harta digunakan dengan sebaik-baiknya, dia punya pangkat digunakan pangkatnya dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang bisa melihat cahaya Allah dalam harta dan pangkatnya. Ini orang hebat. Ini orang yang akan mendapatkan nurul anwar al-ilahiyah. Dia akan mendapatkan semakin cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan mata tersinari dengan matahari makrifat, pengenalan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau wafat itu meninggalkan 15 anak, Pak. Beliau kan khalifah yang sangat adil. Saking adilnya di zaman beliau makmur, bahkan bukan hanya di golongan atau dunia manusia yang makmur, dunia hewan pun ikut makmur. Serigala sama domba itu bisa main bersama. Cara sakniki jagongan, cara wonge sekak ngopi bareng. Serigala kan biasanya makan domba. Ini di zaman beliau serigala sama domba itu mainan, bal-balan bareng, sepak bola bareng. Saking makmurnya karena makanan semua tercukupi. Subhanallah, bukan hanya makmur dalam rakyatnya yang manusia, sampai hewan pun makmur. Ini beliau ketika wafat meninggalkan 15 orang. Ketika beliau sakit menjelang wafatnya, didatangi orang-orang datang ke situ. Maka mereka bertanya, "Ma tarakta li auladikal khamsata asyar?" Wahai khalifah, wahai imam, wahai pemimpin, apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu 15 itu? Banyak anak 15. Masya Allah, banyak anak banyak rezeki. Bener nih Pak. Sementing jangan banyak istri. Banyak anak banyak rezeki. Itu benar. Makanya KB keluarga besar. Jangan keluarga berencana. Kakek rencana pusing beda. KB keluarga besar, anaknya 12. Ini beliau anaknya 15. Wah imam, jenengan ninggal anak 15 ini apa yang akan kau tinggalkan warisan untuk mereka? Karena saat itu beliau tidak punya apa-apa. Jadi khalifah, saya sekarang tuh jadi presiden. Khalifah itu bukan presiden ya, lebih tinggi dari presiden. Raja. Kayak raja. Beliau tidak punya apa-apa. Maka orang-orang heran, apa yang akan kau tinggalkan untuk 15 anakmu nih wahai imam, wahai khalifah? Maka beliau menjawab, taraktu lahum taqwallah fa in kanu sholihin fallahu yatawallas sholihin. Aku meninggalkan mereka takwa kepada Allah, tak ajari ilmu agama biar takut sama Allah. Sudah, yang ku tinggalkan itu pendidikan agama biar mereka bisa selalu melihat dan diawasi oleh Allah, merasa diawasi Allah. Kalau mereka orang soleh, 15 itu kalau soleh, maka udah aku ninggal pun orang soleh itu yang jamin Allah. Anak soleh itu dijamin oleh Allah. Fallahu yatawallas sholihin. Allah yang akan menjamin, membimbing orang-orang anak-anak yang soleh. Wa in kanu ghaira dzalik, kalau mereka bukan orang soleh, falam atruk lahum syai'an yasta'inu nabi ala ma'siyatillah. Kalau ternyata nanti anakku enggak jadi anak soleh, lah buat apa aku tinggali harta? Jadi saya tidak punya harta apa-apa, karena kalau anakku soleh, Allah yang jamin hidupnya orang soleh, orang baik, ahli taat, dijamin hidup. Gak perlu tuh aku mikirin warisan untuk anakku. Nah kalau mereka nanti gak jadi soleh, buat apa aku tinggali harta banyak? Jadi beliau pas meninggal tidak punya apa-apa. Kalau mereka soleh dicukupi Allah. Kalau mereka gak soleh, ada apa tak tinggali banyak-banyak. Semua harta beliau digunakan fisabilillah, digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kan enggak ya, memikiri gue tak tinggal untuk anakku apa sampai lali, dirinya sendiri lupa. Bangunan kuburnya yang seharusnya dikeluarkan, disediakan mulai di dunia ini, dia lupa mikir anaknya, mikir sampai dia mati,
ternyata hartanya jadi milik anaknya dan keluarganya. Ya kalau mereka orang soleh, kalau tidak soleh digunakan tuh apa harta itu? Dan tidak menikmati, tapi dapat dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini lihat beliau punya pangkat tinggi, tapi beliau dengan pangkat yang tidak silau tetap bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ya Imam Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu ulama kaya raya Pak. Sampai-sampai beliau itu di Hadramaut saking kayanya, dulu ada awal-awal rokok ada di situ. Ngerokok ada di situ. Mulai nyebar di Hadramaut. Akhirnya karena rokok itu kan menurut hukum yang umum makruh gitu. Tapi ada sebagian ulama, lebih-lebih para habaib itu mereka mengikuti pendapat yang mengatakan haram karena membahayakan tubuh. Haram karena bisa merusak organ dalam tubuh. Tapi ada yang mengatakan makruh. Walhasil itu ada perbedaan pendapat di situ. Saling menghormati, tidak usah menghujat. Nah, beliau ikut pendapat yang mengatakan haram rokok. Saat itu di Hadramaut mulai ada rokok. Saking kayanya Pak. Bukan hanya rokok di toko-toko diborong, sak pabriknya diborong, kemudian dibakar semua rokok itu sehingga daerah beliau bersih dari rokok. Rokok nggak bisa nyebar di situ, habis dibeli beliau semua dan dimusnahkan oleh beliau. Saking kayanya, saking kayanya Sayyidina Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai-sampai ada orang itu ada orang ngerasani ini katanya ulama hidupnya kok kaya raya mewah hidupnya dirasani ning ati. Oh ini wali, ulama plus wali sih San. Wali itu punya firasat tajam. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ada dalilnya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin yang sejati, karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh itu ngerti, dirasanya ning ati, ndak sampai ngomong. Langsung jawab beliau, "Lau dhahaba jami'u ma taro ma taharrakat fiyya sya'ratun wahidah." Tamunya di sebelah situ diam, ning ati tok ngrasani. Ini katanya ulama besar. Tapi kok kayak gini hidupnya, rumahnya mewah, terus sekarang kendaraannya paling mahal, wes dilihat itu kayak glamor gitu. Setiap ada orang tamu belikan disembelih kambing, bukan hanya disuguhi makanan minuman, kambing dibelih makan. Itu tamu hari-hari biasa. Ini dirasanya ning hati, langsung beliau mengatakan apa? Andaikan hilang seluruh apa yang engkau lihat ini, hartaku ini semuanya hilang semua, diambil oleh orang misalnya, atau kebakaran atau apalah hilang, maka apa kata beliau, ma taharrakat fiyya sya'ratun wahidah, tidak akan bergerak satu bulu pun dalam di tubuhku ini, satu helai rambut atau satu bulu saja tidak akan gerak karena menyesali harta yang hilang ini. Sak rambut wae ndak enak sing gerak. Masya Allah. Nah kita kan enggak ya. Kehilangan motor, bukan hanya rambut, sak badannya gerak, kejet-kejet, pingsan. Kehilangan mobil, apalagi kehilangan yang lebih berat, apalagi tambah gerak, gerak kabeh. Nah, bukan hanya rambut, tapi seluruh tubuh kita gerak, bahkan kejang-kejang geblak. Beliau mengatakan apa? Ini semua kalau hilang dariku, sekarang sih hilang, dicuri atau kebakaran, tidak ada sedetik pun penyesalan di hatiku. Tidak ada satupun rambut yang bergerak karena menyesali perginya seluruh dunia ini yang aku miliki ini. Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau sudah melihat betul semuanya ini hanyalah titipan yang akan ditinggalkan, yang harus ditinggalkan. Tidak ada yang mempunyai dunia ini selama-lamanya dimiliki, itu tidak ada. Beliau sadar betul dan tahu betul ini semua titipan dari Allah dan tidak ada nilainya kalau tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Barang siapa dia melihat gebiarnya dunia ini, tapi tidak mampu melihat kebesaran Allah, dia lupa dari Allah, berarti orang yang semacam ini dia terlepas, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bisa melihat matahari ma'rifat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara ini dadi orang dekatnya Allah itu sulit kalau orang seperti itu. Baru dikasih harta lali sama Allah, baru dikasih pangkat tinggi sedikit lupa sama Allah, baru dikasih lupa sama Allah. Maka orang semacam ini tidak akan semakin kenal sama Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tertutup oleh mendung-mendung yang menutupinya, sehingga dia tidak mampu melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun isa dering niki. Dereng ya. Wes setengah jam. Ada berapa menit? 26. Ya wis mau isa niki. Walhasil intinya alam semesta ini itu hakikatnya gelap kalau kita tidak sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau punya harta sebanyak apapun, kalau tidak disambung dengan Allah, tidak digunakan di jalan Allah, maka itu akan jadi kegelapan. Gelap seperti lampu yang tidak nyambung sama listrik. Mau punya pangkat setinggi apapun, jadi presiden kah, jadi raja kah, bahkan kalau perlu jadi Tuhan kayak Firaun, dituhankan sama rakyatnya, maka hakikatnya gelap, gelap dan tidak ada isinya sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali. Kalau begitu berarti apa? Semua yang kita miliki, hartakah, jabatankah, atau bahkan tenaga, pikiran, semua ini badan kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang soleh itu bukan hanya seperti itu Pak pandangannya, bahkan jangankan melihat hartanya, di harta, di pangkat yang besar, mereka melihat yang ada ini pun ingat sama Allah. Melihat rumput, melihat bunga kok indah ya, subhanallah, ingat sama Allah. Karena itu melihat apapun mereka seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Allah menciptakan semesta ini. Lihat bintang, lihat bulan, lihat pemandangan, bahkan lihat dirinya sendiri itu pun, ya Allah, kok bisa ya? Pori-pori ini padahal bolong sampai dalam, tapi darah kok tidak keluar, yang keluar kok malah keringat. Subhanallah, betapa ajaibnya Allah menciptakan diriku, bahkan dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat kebesaran cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat semua, setiap gerak-geriknya mereka seakan-akan melihat Allah, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang khuas, orang-orang yang khusus, tidak hanya harta digunakan di jalan Allah, pangkat digunakan di jalan Allah, tapi yang kecil-kecil semua yang dia lihat itu semuanya menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan cahaya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Dalam segala sesuatu yang kita pandang di alam raya ini, di situ ada tanda kebesaran Allah, di situ ada cahaya keindahan Allah, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya, semuanya seperti itu. Nah, karena itu jangan sampai kita tertutupi dengan yang kita lihat, tapi usahakan semua apa yang kita lihat, apa yang kita punya, kita sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar kita menjadi orang yang ma'rifat, mengenal semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, sehingga betul-betul kita dalam kehidupan dunia ini tidak sampai terputus dari Allah. Semua yang kita miliki kita bisa sambungkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan semakin bercahaya, cahaya dalam keberkahan, cahaya dalam kenikmatan, ketenteraman, kebahagiaan hidup, dan lebih-lebih nanti di akhirat cahaya tersebut akan semakin tampak, karena setiap orang yang nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan surga yang begitu indah, yang mana di sana tidak ada gelap, tidak ada malam.
semuanya kelihatan terang benderang tanpa matahari, enggak ada panas, cahaya yang sejati, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga yang hadir dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita diberi umur panjang, sehat walafiat, dalam ketaatan, dalam kesehatan, taat secara zahir, taat secara batin, hati kita semakin dibersihkan oleh Allah dan semakin mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tetangga saudara kita yang meninggal, baik yang baru ataupun yang sudah lama, semoga mereka mendapatkan keberkahan dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sakit dari kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita, berkah daripada kumpulnya kita ini, berkah dari majelis ini, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.